Oke, teman-teman, kita akan membuat roti pizza. Dia punya kerasnya. Oke, bahannya adalah 240 gram tepung. Tepungnya bisa kompas, bisa cakra, bisa kunci biru, mana-mana yang suka. Saya lebih pilih kompas karena glutennya sedikit kurang, jadi tidak mengganggu perut dan pencernaan. Kalau terlalu banyak gluten tidak baik buat perut dan pencernaan kita. Kemudian nanti kita perlu 1 sendok teh atau setengah sendok teh garam, kemudian gula sesuai selera. Ini hanya untuk menaikkan ragi antara 2 sendok gula putih atau ya 2 stick palm sugar. Kemudian ragi 2 sendok atau 1 saset. Vermipan ada jual juga dalam saset. Dan 2 sendok makan olive oil. Sekarang tahap pertama kita kasih naik ragi dengan menggunakan 80 ml ragi. Ini apa? Air hangat. Air hangat artinya di sini dia tidak panasan, tidak dingin. Saya pakai gula putih. Kalau mau lebih manis silakan. Kemudian raginya, dua sendok, 1, 2. Dikocok-kocok. Kita tutup dengan kain atau tisu, karena ragi dia kalau dilihat malu-malu, jadi tutup dia supaya jangan malu, dia naik nanti. Baik, sementara kita tunggu ragi naik kurang lebih 10 menit, kita panaskan air di kompor. Kita siapkan tomat untuk saus tomatnya. Rahasia pizza yang lezat itu adalah bukan rotinya tapi sausnya. Jadi saus tomat ini penentu. Kita akan bikin saus tomat yang sederhana dan nanti bisa teman-teman kreasikan sesuai selera masing-masing. Kita tidak perlu kulitnya, jadi kita harus kupas. Oleh karena itu kita sayat seperti begini. Untuk 1 loyang cukup 4 tomat, tetapi ukuran juga menentukan. Kalau agak kecil mungkin bisa 5 atau 6. Ya, inilah ragi jika sudah naik, bentuknya demikian. Ada orang ragi langsung digabung dengan adonan, tapi saya lebih cenderung dipisah. Sekarang kita buat adonan. Sekarang mau 1 sendok, mau setengah, sesuai selera. Saya hanya kasih setengah. Garam dengan gula di ragi nanti akan membuat adonan terasa gurih, sehingga dia punya crust tidak dibuang, karena seringkali orang buang crust sebab tidak ada rasa. Kita masukkan 2 sendok makan olive oil. Olive oil ini fungsinya menggantikan mentega dengan telur, karena ini tidak pakai mentega dan telur. Dan
Dia juga membantu adonan agak garing bagian bawah. Kemudian kita masukkan ragi. Dan kita adon. Sekitar 10 menit diadon untuk memastikan dia punya kelembutan sehingga jadi adonan seperti ini. Kalau dia, nah kita tutup. Ya, sementara adonan naik, kita rebus tomat yang sudah disayat tadi kurang lebih 30 detik sampai 1 menit untuk dia punya kulit jadi terkupas. Kulit sudah mulai terkelupas, artinya sudah bisa diangkat. Kita akan lebih mudah mengupas dengan metode ini. Pas tadi kita akan blender. Ya, adonan yang tadi sudah naik kita pukul kembali. Baik teman-teman, sekarang kita akan buat saus tomat. Bahan-bahannya ada gula merah, ada jamur champignon, tadi tomat yang sudah di blender, bawang merah, bawang putih, bawang bombay. Nah, bawang merah, bawang putih ini untuk supaya gurih, bawang putihnya menghilangkan rasa bau dari tomat, bawang bombay ini mengeluarkan rasa manis dari bahan-bahan yang sudah ada. Kemudian ada minyak zaitun, olive oil, garam, dan bagi yang mau menggunakan ada totole atau pelezat dari jamur. Oke, kita masukkan ini ya, kira-kira 2 sendok makan. Kira-kira aja, ini kita semua main kira-kira. Mundur sedikit, ini menghalang dari jauh, kameramen agak jauh sedikit. Kita masukkan bawang, dengarkan bunyinya. Sementara kita memasak bawang ini, panaskan oven 250 derajat Celcius atau 300 derajat Fahrenheit. Kenapa kita pakai bawang? Karena kita membuat pizza ala Indonesia. Jadi saus tomatnya gurih. Saus tomat yang di tempat lain rata-rata asin-asin. Kita masukkan bawang bombay, oseng-oseng dia. Kasih garam sedikit untuk mengeluarkan rasanya, sedikit saja. Karena bawang-bawang ini ada rasanya, kasih garam dia keluar airnya. Masukkan jamur. Terserah mau banyak mau sedikit, tidak masalah. Karena jamur akan ciut dia. Permisi. Jamur juga akan keluar airnya dan rasanya jika diberi garam. Jadi kasih garam sedikit lagi.
Oke, kita masukkan saus tomat yang tadi yang sudah di blender. Bagi yang malas bisa beli saus tomat, tapi itu mengandung pengawet dan zat-zat yang tidak kita ketahui. Bagi yang rajin bikin sendiri lebih sehat, lebih jelas. Aduk-aduk, kita rasa sedikit sebelum ditambah yang lain supaya kita tahu perkiraan-perkiraannya. Kita hanya kira-kira aja. Kita ini kan juru masak dadakan. Kita tambahkan garam kira-kira setengah sendok. Kemudian permisi mundur sedikit. Gula merahnya kita akan masukkan. Ini kita masukkan setengah dulu. Nanti kita lihat lagi bagaimana rasanya. Jadi terserah teman-teman sekalian untuk takaran-takaran, karena ada mungkin yang suka lebih asin, lebih manis, monggo. Asin dengan manis ini dipadu supaya menggantikan vetsin, karena manis dengan asin menjadi gurih sehingga vetsin tidak diperlukan lagi. Tapi takarannya bisa diatur. Saat ini tomat yang digunakan jumlahnya kurang lebih 10 karena rencana bikin 2-3 pizza. Tapi untuk demo kali ini 1 pizza yang akan ditampilkan. Nah, sekarang kita rasa lagi. Sudah mulai terasa gurih. Tambah lagi, permisi. Agak jauh mundur. Kita tambah dia. Kita habiskan saja ini. Sudah. Hah? Sudah. Aduk lagi. Bagi yang mau lebih kental bisa dipanaskan terus sampai airnya menguap. Tapi untuk versi demo ini kita tidak perlu terlalu kental. Yang penting dia sudah rasa enak dan bisa digunakan. Ini versi vegetarian. Bagi yang tidak vegetarian bisa menambahkan kornet atau ikan cincang ke saus ini, atau apa saja yang teman-teman rasa cocok. Intinya kita punya pizza itu lebih enak jika saus tomatnya sedap. Topping itu hanya sekedar penghias. Penentu adalah di saus tomat. Oke, sekarang kita oles loyang dengan mentega. Inilah satu-satunya yang menggunakan mentega. Karena yang sudah mengembang tadi dipukul lagi dan bentuk bulat seperti begini. Taruh di tengah-tengah. Ini bukan buat pukul orang, ini untuk bisa menggunakan roller yang dari kayu yang dijual di toko-toko, tapi ini namanya recycle. Jadi dari botol kecap, dan ini lebih bagus dari kayu menurut pengalaman saya. Karena yang dari kayu seringkali dia punya serat-serat menempel di adonan. Perhatikan di mana yang agak tipis, agak tebal, agak disesuaikan. Jangan pusing dengan ujung-ujung, karena itu akan nanti membentuk bentuk yang indah sendiri. Oke, setelah adonan kita taruh dalam loyang, kita tuangkan olive oil kira-kira 1,5 sendok makan. Kita oles rata di atas adonan. Ini 1
trik yang penting, karena jika langsung ditabur dengan saus tomat, maka adonan di bagian tengah ini tidak matang sepenuhnya. Minyak ini akan menjadi sarana untuk mematangkan roti dari tengah, sebab nanti akan dilapis dengan saus, sehingga roti atas dan roti bawah matang. Kita oleskan saus tadi yang kita sudah buat. Ini juga terserah selera teman-teman, mau banyak mau sedikit. Kami di rumah ini termasuk senang banyak, jadi kita akan oles banyak. Kalaupun agak cair tidak masalah. Nanti oleh karena dipanggang dia akan lebih kering dan lebih kental. Tomatnya sudah menutupi adonan. Topping ini macam-macam, terserah selera dan kesukaan. Saat ini hanya untuk demo, kami akan tampilkan dengan jamur, kemudian paprika hijau dan merah serta bawang bombay. Untuk saus tomat bisa juga dicampur dengan oregano leaves untuk membuat wangi seperti pizza umumnya, tapi banyak juga orang nggak suka wanginya, jadi kita nggak pakai. Untuk yang suka ikan bisa dengan tuna, ya. Biasanya kalau saya ditumis dulu. Jamur mau dimasak dulu boleh, tapi problemanya nanti dia jadi ciut, jadi hancur. Nah, kemudian bisa dengan brokoli, telur, ya, nanas, macam-macam, terserah mana sukanya. Intinya topping ini tidak perlu diolah lagi. Kalau mau diolah yang sifatnya daging sama ikan. Sesudah itu, setelah topping dia ditaruh, bisa kita tutup dengan keju, yaitu mozzarella. Dia mempunyai tekstur yang lentur, lengket. Namun ada kalanya untuk menampilkan topping yang akan disajikan, kejunya ditabur di atas tomat ini duluan. Jadi setelah keju ditabur atau diparut, baru topping dimasukkan. Sehingga keju di bawah topping, sehingga topping kelihatan. Ada juga yang topping setelah ditabur di tomat, baru taruh keju, topping tertutup. Nah, itu terserah pilihan masing-masing, mana yang suka. Ada yang ingin tampil warnanya, nanti keju duluan. Kami tidak pakai keju banyak-banyak, karena keju juga tidak sehat. Untuk topping ini tidak usah rapi-rapi, simetris, dan terserah aja mau ditabur bagaimana. Kembali yang membuat rasa adalah saus tomatnya. Ini anak-anak Bapak Ibu sekalian bisa bantu di rumah, tabur-tabur, ya. Istri, suami yang nggak ada kerjaan, tabur-tabur. Salah satu yang bagus digunakan di pizza adalah bawang bombay, oleh karena bawang bombay ini jika dipanggang atau dibakar, dia mengeluarkan rasa manis. Ya, inilah sebelum diberikan keju. Keju tidak harus mozzarella juga, bisa keju apa saja, Kraft atau apa saja, yang penting bisa diparut. Dan kalau diparut lebih bagus sehingga lebih merata. Kita bisa taruh. Tidak wajib harus menutup semua area. Intinya hanya untuk rasa. Ada asin. Ingat, keju juga bukan sesuatu yang sehat. Inilah yang telah ditabur dengan keju. Tidak perlu tertutup seluruhnya, hanya untuk tampilan dan cita rasa. Oke, sekarang kita akan masukkan dalam oven. Ingat tadi sudah dipanaskan. Penting sudah dipanaskan dahulu supaya di dalam itu hawanya sudah panas. Kita kasih waktu sekitar 15 menit. Ada oven yang cepat, ada yang lama. Teman-teman coba cek karakteristik oven masing-masing.
Oke teman-teman, ini yang sudah dipanggang. Tadi sudah 15 menit. Tetapi salah satu kesukaan kami adalah yang agak garing, hingga kami tambah kurang lebih 10 menit lagi. 15-20 menit sudah masak, tapi kami tambah supaya agak garing, karena kami suka yang garing-garing. Sekarang kita potong ini alatnya. Kalau mau beli banyak di toko. Belum. Bisa terdengar suara kerenyahan ya. Kalau tidak mau garing tidak apa-apa. Tapi kali kebetulan hobi yang garing, jadi agak masak ya. Ya, satu sudah bisa dimakan, begitu hasilnya. Pizza vegetarian. Mamma mia, risotto.